Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ketua Umum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, mengecam keras rapat diam-diam panitia kerja pembahasan RUU TNI antara pemerintah dengan Komisi 1 DPR RI di Hotel Fairmont Sudirman, Jakarta Pusat pada akhir pekan lalu. Menurut Isnur, hal itu menciderai hati masyarakat karena digelar di hotel mewah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Rapat yang digelar tertutup dan diam-diam itu juga dianggap sebagai bentuk rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas pada tata kelola pertahanan negara. Secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Undang-undang memberi penyemangat TNI dan TNI memandang perlu adanya penyempurnaan dalam rancangan undang-undang. TNI memandang bahwa Ya, lalu pemirsa, bagaimana nasib pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang diklaim Panja ini telah rampung 40% dari 92 daftar inventaris masalah. Kita sudah terhubung pemirsa dengan anggota Komisi 1 DPR RI yakni Bapak TB Hasanuddin. Selamat siang Pak TB. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Wakil Ketua DPR ini Sufmi Dasko Ahmad dan Komisi 1 sudah memastikan ada 3 pasal yang diubah dalam UU TNI. Muncul pertanyaan, apakah layak direvisi atau tidak sebenarnya? Apa urgensinya Pak TB? Ya, saya harus menjelaskan, sebetulnya dari 7 pasal itu tidak ada hal-hal yang kemudian menyangkut masalah-masalah lain, termasuk masalah pelanggaran HAM dan mencederai demokrasi. Saya ingin sampaikan, ya, mari kita lihat, ya, pasal 7 dulu, ya. Pasal 7 itu operasi militer selain perang, itu memang akan direvisi. Yang semula 14 item menjadi 17 item. Artinya ada penambahan 3. Yang nomor 15 adalah bantuan kepada pemerintah dalam hal serangan cyber. Jadi nggak ada masalah. Yang kedua, memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Kan banyak kasus yang kemudian ada kejadian-kejadian, kita harus mengirim prajurit TNI untuk membawa kembali WNI itu ke Indonesia. Dan yang ke-17 itu adalah bantuan terhadap solusi penyalahgunaan narkoba. Dan di situ tidak ada. Dalam hal penegakan hukumnya tentu diserahkan kepada kepolisian, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pasal 47. Pasal 47 itu sebetulnya tidak ada penambahan, ya, di mana prajurit TNI dapat ditugaskan. Sekali lagi tidak ada penambahan. Dalam undang-undang TNI yang lama ada 10 KL. Sementara yang baru itu adalah ada di dalam undang-undang yang sudah existing sejak tahun 2004 sampai dengan 2022. Dengan kata lain, misalnya saya ambil contoh, ya, apa saja yang kemudian, ya, dimasukkan 6 KL itu. Yang pertama BNPT, kedua BNPB, ketiga Kejaksaan Agung, keempat Bakamla, kelima Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan keenam adalah KKP. Jadi hanya 6 saja, hanya 6. Dan itu pun bukan yang baru. Itu sudah ada dalam undang-undang sebelum tahun 2023. Jadi kami hanya menggabungkan saja supaya lebih existing. Jadi tidak ada penambahan yang lain. Yang 6 itu benar-benar tercantum dan ada di dalam undang-undang yang dibentuk setelah undang-undang TNI ada. Itu
ya. Baik. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal 53. Itu adalah perubahan soal usia masa dinas prajurit TNI. Ya, yang pertama, yang dulu itu adalah Tamtama dan Bintara maksimum 55. Kemudian untuk perwira maksimum 58. Hanya dikelompokkan dalam 2 kelompok umur itu. Sehingga terjadi penggelumbungan di sana sini yang notabene menimbulkan banyaknya para perwira yang tidak pada tempatnya. Pak TB. Nah, kemudian direvisi menjadi 6 kelompok umur. Ya. Pak TB, saya sudah mendapatkan poin yang Bapak sampaikan, tapi pembahasan RUU ini dinyatakan dikebut, Pak. Sudah dibantah memang oleh Pak Dasko, tapi keterlibatan publik dan juga akademisi dianggap masih minim. Sehingga publik ini menilai ini ada special treatment dari DPR. Tanggapan dari Pak TB seperti apa? Begini, kalau soal misalnya jadwal waktu, kemudian juga tempat seperti kemarin di hotel, yaitu sebaiknya sudah dijelaskan oleh pimpinan kami. Saya di lapangan itu lebih khusus kepada masalah substansi, kira-kira seperti itu. Tetapi saya berpendapat begini, yang penting mau cepat atau tidak, prosedur itu dilalui, begitu. Dan kemudian itu tidak boleh mencederai ya apa yang menjadi komitmen kita. Itu atau untuk saya ya. Pak, tapi nampaknya substansi pasal yang direvisi ini tidak urgent. Khususnya ini pasal 47 penambahan menjadi 16 kementerian lembaga ini bisa diduduki TNI. Ini semakin menguatkan bangkitnya dwi fungsi ABRI. Apa respon dari DPR, Pak, soal ini? Begini, saya tanya kembali nih. Ya, di mana ya kementerian atau lembaga yang baru yang dapat diduduki oleh TNI? Saya tanya. Tidak ada. 16 itu 10 undang-undang di TNI dan dulu tidak ada reaksi dan kemudian yang 6 itu adalah produk undang-undang setelah 2004. Jadi yang mana? Waktu TNI dilibatkan di dalam penindakan teroris, kan ada undang-undangnya. Baik. Semua masyarakat itu meminta TNI dilibatkan. Kenapa sekarang ketika undang-undang itu dimasukkan di dalam undang-undang TNI, kok kemudian timbul reaksi? Itu yang menurut hemat kami harus perlu penjelasan. Tetapi saya memberikan rasa hormat seperti apapun, masukan-masukan ini dan lain sebagainya, dan kami akan laporkan pada pimpinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mencari solusi terbaik. Itu. Oke, baik Pak, berarti target selanjutnya seperti apa Pak dari Komisi 1 DPR? Untuk memisahkannya terutama. Dalam program itu sekarang kami melaksanakan, ya hari ini itu adalah menyisir lagi, mungkin ada masukan, kami akan diskusikan dan kemudian lalu melakukan sinkronisasi. Baik. Ya, saya tidak tahu apakah hari ini selesai sinkronisasi, apakah besok dan sebagainya, tergantung situasi di tempat rapat nanti. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak TB Hasanuddin, juga informasinya sudah menjelaskan kepada kami selaku anggota Komisi 1 DPR RI.